kami dari tim Satgas Pengendalian Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa inkubasi 14 hari sejumlah 1.113 dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 512. Yang berikutnya kasus orang tanpa gejala yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 27 kasus dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa inkubasi 14 hari sejumlah 110. Selanjutnya kasus ODP yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 194 dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 35. Yang berikutnya kasus PDP, pasien dalam pengawasan yang masih dirawat. Jadi kasus PDP Kota Palu masih dirawat sejumlah 15. Yang terakhir yang terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu total masih 15 kasus dengan rincian 11 kasus masih dalam perawatan, 2 dinyatakan sembuh dan 2 meninggal. Tambahan dari hasil screening di pos-pos pintu masuk, pos pemeriksaan pintu masuk Kota Palu per tanggal 28 kemarin, data yang masuk sebagai pelaku perjalanan di Taweli, pos Taweli Karumba sejumlah 101 pelaku perjalanan, pos pemeriksaan di Batasan Wani Pantoloan sejumlah 19 pelaku perjalanan dan di pos pemeriksaan Watu Sampu sejumlah 260 pelaku perjalanan. Informasi untuk warga Kota Palu yang telah dirawat di pondok perawatan dengan status OTG dan ODP sampai hari ini telah dirawat 15 warga Kota Palu dengan status OTG dan ODP. Jadi baru hari ini tadi telah kita rawat lagi 2 saudara kita warga Kota Palu yang sore tadi telah masuk di pondok perawatan OTG dan ODP di Asrama Haji Kota Palu. Mungkin sedikit meneruskan bahwa ada beberapa berita pada hari ini tadi ada penjemputan warga, satu warga ada penjemputan yang di berita-berita itu bukan penjemputan tapi salah satu langkah dalam artian penyemprotan. Jadi ada di daerah Kota Palu dilakukan penyemprotan ya, tadi. Jadi mungkin itu meluruskan bahwa yang dilakukan tadi itu adalah salah satu langkah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dengan kita melakukan dari Satgas melakukan penyemprotan disinfektan. Mungkin itu jadi update data. Ada tambahan dari
Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Sekaitan dengan penetapan transmisi lokal oleh Kementerian Kesehatan untuk Kota Palu, di mana definisi transmisi lokal itu apabila sudah terjadi penularan dari orang kedua, ketiga, atau ketiga keempat berdasarkan survei, berdasarkan hasil surveillance dari tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Palu yang sekarang ada positif 15. Di antaranya yang pertama inisial H, itu klaster Jakarta. Yang kedua inisial EBA, itu juga klaster Jakarta. Yang ketiga almarhum N, ini sudah menularkan kepada istrinya dan adik kandungnya, sehingga ini masih masuk dalam satu klaster kebun jeruk. Selanjutnya klaster Goa, inisial HW, ini menularkan kepada istrinya dan 3 orang anaknya. Selanjutnya klaster Lembang, Bandung, dengan inisial S yang telah menularkan kepada inisial A dan C. Jadi S ini menularkan kepada A dan C. Untuk selanjutnya C dan A belum ada ke bawah. Selanjutnya Asono, inisial A, itu klaster Solo tersendiri. Klaster Solo tersendiri belum ada yang terkonfirmasi positif di bawahnya. Selanjutnya yang ke-15 Tuan DGA, itu juga sampai saat ini belum ada terkonfirmasi positif di bawahnya. Dari data surveillance ini menunjukkan bahwa masih dari kontak pertama ke kedua, belum ada kedua ke ketiga. Dan ini data surveillance dari Dinas Kesehatan Kota Palu. Mungkin ada misinterpretasi atau salah karena tidak turun lapangan bahwa studi atau S dengan A dan C itu satu klaster, satu gereja, sehingga dia itu kita masih golongkan dalam satu klaster. Tidak dari S ke A, A ke C, tidak seperti itu. Jadi ini merupakan satu klaster Lembang, Bandung yang tergabung dalam GBI. Jadi seperti itu loh yang terjadi, sehingga tidak perlu kita polemikkan. Kenapa? Karena transmisi lokal itu berdampak sangat masif kalau itu sudah terjadi. Sementara di satu sisi kita sudah melakukan perawatan khususnya pasien-pasien ODP dan OTG, sehingga meminimalisir terjadinya suatu penularan dari orang-orang yang berpotensi menularkan kepada orang lain. Kita tidak menutupi kalau memang itu sudah terjadi, misalnya ada transmisi lokal, tentu pemerintah Kota Palu akan mengambil langkah-langkah lagi untuk menghadapi hal itu. Tapi demi untuk menenangkan masyarakat, kepada masyarakat Kota Palu, sampai saat ini dari 15 positif itu
masing-masing punya klaster tersendiri, sehingga tidak perlu panik. Saya kira sekali lagi tidak perlu panik, tetap kita jaga jarak, tetap kita pakai masker, tetap perbaiki gizi, dan seluruh anjuran-anjuran pemerintah tentang bagaimana upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kota Palu. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan kita semua pemahamannya sama. Kalau ada perbedaan, mungkin hanya perbedaan interpretasi. Tetapi sesungguhnya inilah hasil surveillance yang dilakukan oleh tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Palu. Demikian saya berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita bahu-membahu, bagaimanapun pahitnya kita tak hadapi bersama antara pemerintah dan seluruh komponen dan elemen masyarakat, sama-sama untuk menjaga Kota Palu jangan sampai terjadi transmisi lokal yang masif, dan ini pasti akan menjadi ancaman bagi kita semua. Mudah-mudahan ini kita berdoa bersama, mudah-mudahan transmisi lokal ini tidak terjadi, dan kalaupun ada nanti tidak masif, mampu kita atasi, sehingga langkah-langkah yang bisa diambil pada akhirnya nanti pasti insya Allah ada langkah-langkah yang tepat. Demikian yang kami sampaikan, semoga ini menjadi klarifikasi tentang kenapa saya berpendapat bahwa Kota Palu belum masuk transmisi lokal. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada semua tim yang hadir, terima kasih kepada media yang menyimak. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan sehingga tidak terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemarin Dr. Brian Barang, sebelumnya kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan terjadian barang untuk beras pada tanggal kemarin itu masuk ke Kota Palu sekitar hampir 100 ton, kemudian untuk gula sekitar 10 ton, dan sisanya tetap rata-rata seperti ikan dan sayuran masih cukup banyak di pasar-pasar Masomba dan Malomba. Berkaitan dengan harga daripada khususnya gula, memang untuk masih ada beberapa harga yang agak tinggi, khususnya di kelurahan-kelurahan. Hasil pantauan kami di beberapa kelurahan-kelurahan khususnya yang jauh dari kota itu bisa mencapai 19-20 ke atas. Dan ini kita masih berupaya apabila dengan stok gula yang ada nanti akan kami lakukan tank-tank tertentu untuk menormalisasi daripada harga gula yang beredar khususnya di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Karena memang untuk di kota sendiri harga di Kota Palu harga ada yang 12,5, 13, bahkan sampai harga 17,5. Memang yang agak tinggi di luar kota. Itulah hasil pantauan kami di beberapa terkait dengan harga bahan pokok, terkait khususnya gula. Kalau beras masih berkisar antara 11.000, sedangkan minyak goreng juga masih sekitar 12.500 sampai 14.250. Kemudian berikutnya kami sampaikan himbauan kepada para pedagang, khususnya di pedagang pasar. Sekali lagi kami menghimbau agar semua pedagang khususnya di dua pasar harian yang besar, Manonja dan Masomba, kita harapkan seluruh pedagang agar menggunakan masker. Sekali lagi agar menggunakan masker dan apabila memungkinkan juga menggunakan kaos tangan, sehingga proses penularan yang dari COVID ini bisa kita cegah. Kemudian informasi yang berikutnya adalah terkait yang disampaikan oleh Dr. Rahmat, bahwasanya memang tadi siang itu dilakukan penyemprotan pada zona rawan COVID-1
yaitu di Jalan Purnawirawan, Satura Utara, kemudian Mutiara, Ramba, dan Pelita untuk wilayah Bidubuli Utara dan Bidubuli Selatan. Dan insya Allah untuk zona-zona ini akan kita lakukan penyemprotan secara berkala dan rutin sehingga menciptakan kepercayaan diri pada masyarakat bahwasanya penanganan COVID, pencegahan COVID di Kota Palu kita lakukan secara masif. Itu yang dapat kami sampaikan, tambahan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu dan informasi berkaitan dengan pemantauan COVID-19 Kota Palu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.